Halo teman-teman, kita dari kelompok Fostera. Kali ini kita bakal bahas tentang liputan kita yang ada di Banyuwangi kemarin nih. Bener banget. Oke, jadi nggak sabar banget nih kita mau bahas liputan kita yang ada di Banyuwangi. Tapi sebelumnya kenalan dulu nih. Bener juga ya, belum kenalan. Dari siapa dulu nih? Oke, kenalin, aku Gevira. Aku Devita. Aku Salwa. Nah, kali ini kita ada 4 destinasi yang kita kunjungi kemarin. Benar, buat liputan. Jadi ada apa aja nih? Ada apa aja? Yang pertama itu di hari pertama kali banget kita nyampe, kita tuh, oh ini sebelum itu kita kasih tau dulu tema kita apa. Oh iya, Tema kita apa? Tema kita tuh kita mengangkat liputannya temanya lingkungan, guys. Kenapa lingkungan? Karena mau nggak mau tuh kita sebagai manusia tuh hidup berdampingan terus pasti ya sama lingkungan, dan ya kita tergantung pada lingkungan, lingkungan pun tergantung pada kita. Makanya kita pengen mengangkat topik ini biar teman-teman, biar kita juga sendiri sebagai pelaku yang untuk meliputnya tuh bisa lebih aware lagi sama lingkungan. Dan kita melihat isu di Banyuwangi pun lumayan banyak lah isu positif dan isu negatifnya tentunya tentang lingkungan. Makanya kita tertarik banget untuk mengangkat isu itu. Nah, jadi itu alasan kita. Itu alasannya. Nah, cuma 4 tempat apa aja sih? Nah, di sini pertama kita ke Oma olah sampah. Itu Sampah pertama dulu, kali banget nyampe. hari pertama. Iya. Oke, jadi gimana nih perasaan kalian kemarin ke Omah Olah Sampah? Siapa dulu nih? Salwa dulu deh, Salwa dulu. Di olah sampah tuh kita kayak dapat edukasi lebih lengkap gitu terkait sampahnya. Kemudian gimana sampah itu biar gak berhenti di satu tempat Penampungan, aja. ya. Jadi di situ nanti ada bagaimana pengolahan maggot biar nanti dia berkembang menjadi ekonomi gitu buat warga sekitar gitu juga. Kalau dari aku tuh sebenarnya ini salah satu yang memorable juga ya menurut aku ya. Selain liputan utama, tentu yang paling memorable liputan utama. Tapi di Oma Olah Sampah ini karena aku juga ngeliput beritaku, memorable-nya karena jujur ini biasanya aku sering banget ngelihat yang namanya maggot tuh dari TikTok, dari media sosial. Nah, ini aku bisa lihat langsung proses daur hidupnya pun kita melihat kayak ini bentar lagi kita munculkan video klik. Itu adalah Gevira yang dikerubungi lalat, dan itu lalatnya aman, bukan lalat hijau. Jadi emang lalat buat maggot, itu BSF namanya. Itu memorable banget. Terus ada bapak-bapak juga pengelola di sana. Aku lupa namanya siapa. Maaf banget ya Bapak. Itu bapak yang baik banget, sumpah baik banget. Kita dikasih tahu dan kita diliatin dari proses sampah itu masuk, pemilihan sampah, kemudian dicacah. Pokoknya tuh di sana tuh uniknya adalah sampah itu justru tidak ada yang terbuang sia-sia gitu loh. Kayak jadi semuanya tuh dimanfaatin gitu loh. Sampah plastik, sampah organik itu dimanfaatin dengan baik di sana, dan itu menarik banget sih. Dan sambutannya juga sangat hangat. Iya, betul. Sangat hangat. Dan yang aku rasain pun pertama kali aku nggak tahu ada alat maggot. Jujur nih aku nggak tahu. It's not alat bro, hewan. Iya, alat itu alat buat Pengurai, benar. sampah gitu loh teman-teman. Dulu aku cuma tahu misalnya ditimbun di tanah gitu kan. Tapi ternyata ada cara lain gitu. Ya. Bahkan kayak nggak terpikirkan gitu kan. Dan lebih ini juga ya, kayak semuanya tuh, semua siklus dari maggot itu tuh justru kayak bermanfaat semua kan. Jadi nggak terbuang sia-sia. Oh, gimana first impressionnya dikerubungin lalat Devi? Jujur aku kaget ya. Aku kaget banget waktu itu. Dan Devita yang bilang sih waktu itu dikerubungin kan. Jujur agak sedikit geli ya. Kita liatin nanti videonya. Bener, tapi asik juga sih teman-teman. Kayak itu lalatnya gila sih. Kita masuk ke rumah lalat, tapi bukan lalat hijau yang kotor guys, tapi emang lalat yang khusus buat budidaya maggotnya. Tuh. Dan ini penting juga ya sebenarnya teman-teman buat sampah yang dimana kita setiap hari terus memproduksi sampah. Apalagi kan kayak Jogja juga isu sampahnya mau banget gitu loh, kayak banyak yang TPU yang udah ditutup juga, dan mungkin ini bisa jadi salah satu jalan keluar juga buat Jogja mengatasi isu sampahnya. Makanya baca artikel kita. Betul, bisa dengan maggot loh teman-teman. Kayak ibaratnya kita kesana itu lagi studi banding. Iya. Yang bisa kita terapin Iya, di Jogja. benar. Apalagi tuh kayak di sana juga yang kayak bahkan tuh tempat Oma Olah Sampahnya tuh, kalau berdasarkan cerita Bapak Lurahnya tuh, dulu tuh bahkan tempat pembuangan sampah di mana kayak
hampir nutupi jalan, mengganggu warga. Terus ternyata itu bisa dikelola menjadi sebuah rumah, sebuah bangunan yang menjadi perputar balikan sampah itu sendiri menjadi hal yang lebih berguna gitu loh kayak. Jadi why not untuk memulai itu Jogja? Aku takut aja. Karena pada dasarnya kita manusia selalu berdampingan dengan alam. Benar. Nah mungkin next aja habis dari Omalah kita sampah. kemana ya kemarin? Kita Kedua kemarin tuh main pantai ya? Pantai Pantai Cemara. Cemara. Pernah nggak kalian kesana? Cemara ada di Jogja juga, tapi ini beda Cemaranya, Cemara Beda. Banyuwangi. Itu kita liputan 2. Sebenarnya aku nggak liputan di sana, yang liputan di sana itu Aku. Gevi sama Anissa yang berada di balik layar ini, Betul. gitu kan ya. Liputan apa aja Gap di sana Gap? Oke, jadi kemarin aku sempat liputan tentang mangrove ya. Aha. Jadi aku nih bagian mangrove dan Anissa nih Bagian penyu, kemarin bareng penyu, aku. ya mungkin dari mangrove-nya sendiri Iya. ya. Aku melihat di sana dari awal yang memang ternyata adanya mangrove itu karena teman-teman KKN waktu itu. Oh wow, Iya, justru betul. dari teman-teman KKN? Iya, Oh, wow. justru dari teman-teman Fun fact KKN nih. di 2000 berapa belas deh aku lupa, sorry ya. Oke, itu kita masih Teman-teman. masih kecil ya. Betul, masih kecil. Dan pada awalnya justru yang aku kaget itu mangrove itu ditentang sama warga sekitar. Kenapa tuh Why? bisa gitu? Baca Karena- arti enggak? Iya benar, baca ya. Baca artikelnya. Spill dikit lah. Iya Spill benar. detik, spill detik. Dari situ tuh bahkan ketika mereka menanam mangrove itu, mangrove-nya tuh sempat kayak dicabut loh teman-teman, dicabut, dirusak dan sebagainya macam karena mereka nggak menganggap hal itu berguna. Penting. Oh, oke. Iya betul, karena warga pada saat itu belum teredukasi. Oh. Tapi setelah banyaknya apa ya hasil yang dirasakan mungkin ya karena adanya mangrove buat Oh, tempat Ekosistem perlindungan- ikan ekosistem juga ikan kan. juga, Heeh. dan sebagainya macam, terus menghasilkan uang. Disitulah warga mulai ikut Kalau ternyata serta. penting gitu ya. Bahkan ternyata juga dari dulu itu sumber airnya itu kayak apa sih namanya, keruh ya. Keruh, oh, oke, Ketika ada mangrove dia menyerap sebelum ke perumahan warga teman-teman. Oke, Itu jadi berguna dari banget. hulu ke hilir dia bermanfaat ya ternyata keberadaan Iya. mangrove ini ya. Oh, Bahkan ketika sampai sekarang warga merasakan manfaatnya, mereka tuh sering menjaring seperti kayak udang, kepiting ya Cuma biasanya kan. kepiting, iya, banyak banget teman-teman manfaat mangrove-nya. Dan banyak juga jenisnya ternyata. Oh berarti, oh ya oke. Untuk detailnya kalian harus banget wajib membaca artikel Betul. kita. Nanti kita kasih linknya. Ting, tolong editor. Ting, ting, ting. Oke, mungkin lanjut Iya. aja kalau ke penyunya gimana nih? Kalau ke penyunya sebenarnya kemarin seru banget karena aku sama Anissa mengangkat penyu. Segede Oh, apa tuh penyu. penyunya? Enggak sih, enggak segede itu sih. Kayaknya cuman ya tapi berat dan dia tuh mencaplok-caplok gitu loh guys. Dan uniknya adalah kalau misalnya di Jogja itu kan sebelumnya aku udah pernah ke konservasi penyu di Jogja. Nah, sebenarnya itu penyunya sama, penyu lekang, penyu hijau gitu kan sama. Tapi yang membedakan itu adalah dari segi si konservasinya itu sendiri. Nah, di apa di namanya di pantai Cemara ini kayak kita tanya-tanya bahwasannya tuh kayak bahkan tuh satu kali bertelur tuh kayak satu kali rilis ya bisa sampai ratusan gitu loh, sedangkan di Jogja kayaknya nggak sampai Nggak sampai ratusan ratusan, gitu kan. betul. Kita dulu pernah kan. Pernah. Nah, itu nggak sampai ratusan. Nah, kalau misalnya di sini tuh bisa sampai ratusan dan kebanyakan tuh berhasil gitu loh untuk dirilis, berhasil untuk netas gitu loh. Dan yang sebenarnya salah satu hal yang cukup mengagetkan juga adalah sebenarnya kan penyu ini tuh kan banyak banget ya ancamannya ya. Bahkan dia saat dia jadi telur pun banyak ancamannya. Dan sebenarnya salah satu fakta yang cukup bikin kaget itu adalah ancaman terbesar penyu itu adalah manusia. Predator utamanya itu adalah manusia. Dan kenapa predator utamanya manusia? Karena banyak orang yang percaya bahwa telurnya penyu itu bisa jadi obat, bisa jadi segala macam lainnya kayak gitu. Nah, itu tuh banyak diburu. Makanya dari pihak konservasinya pun benar-benar yang harus gercep gitu loh. Jadi kayak mereka udah tahu siklusnya, kapan bertelurnya, kapan harus diambil. Nah, itu pokoknya seru banget di sana, seru banget karena kita bisa melihat tempat telurnya langsung, budidaya telurnya langsung. Terus kita juga bisa ngelihat si tukik-tukik yang lucu gemoy itu. Jadi seru banget sih kalau di sana. Terus ada nggak Terus sih bapaknya cerita gimana? dari bapaknya, apa sih yang melatar belakangi awal adanya penyu ini? Kenapa sih mereka bisa berpikir oke nih Harus penyu ada aja, konservasi kita penyu gitu ya? aja gitu. Sebenarnya sepengetahuan aku kemarin bapaknya tuh bilang sebenarnya ini udah lama banget. Jadi tuh
sebibir pantainya Cemara. agak lupa nih, pengen nyebut Muncar terus nih. Sebibir pantainya Cemara itu emang jadi tempat penyu untuk bertelur gitu loh. Nah dulu tuh banyak telur-telur yang gagal karena ya itu predator tadi, predator manusia, iklim, terus predator lainnya. Karena kan penyu kayak tukik yang mau lepas ke pantai aja tuh bisa jadi dia harus menghadapi predator kayak burung dan lain sebagainya gitu kan. Nah makanya tuh mungkin inisiatif juga sih dari mereka untuk mendirikan si konservasi penyu ini biar tetap lestari lah, karena kan kita tahu juga kalau penyu semakin hari kan juga ekosistemnya semakin terancam gitu kan. Itu. Dan ada cerita lucu. Apa tuh? Anissa sudah record panjang-panjang, terus recordannya korup, terus kayak hilang pada saat itu. Pada akhirnya memutuskan untuk ayo yang ingat dicatat dulu, terus abis itu ada beberapa hal yang di make sure lagi sama bapaknya. Itu kayak 30 menit wawancara korup padahal cuma ada 2 detik bro, kayak itu panik banget sih. Oke, itu di balik liputan kita ya, jadi kalian harus baca. Nah, mungkin langsung next aja nih, di hari kedua kita sempat ke Muncar. Aku agak lupa deh. Mungkin apa nih Salwa di Muncar? Salwa dulu, karena Salwa dulu yang liputan. Kalau di Muncar kita datang ke TPI, Oh ya, tempat by the way pelelangan kita ikan. pecah 2. Betul. Jadi Salwa sama siapa Sal? Sendiri ya? Salwa sama ikut kelompok yang lain. Iya, Salwa tuh ikut kelompok yang lain karena Salwa butuhnya yang di tempat nelayan yang benar-benar perikanannya, sedangkan kita di isu lingkungan yang lain gitu guys. Nah, ayo Salwa bisa dapat apa aja di sana? Nah, aku ya mengusung terkait gimana sih nelayan menghadapi perubahan alam, Iklim ya, perubahan iklim. Nah, ketika aku tanya ke salah satu nelayan, ternyata mereka sekalinya pergi ke laut itu modalnya paling nggak 10 juta. Wow. Padahal baliknya tuh bahkan bisa jadi belum nutup Kurang modal dari 10 gitu. juta, oke. Oh, wow. Dari yang dulunya awalnya 10 ton, terus paling setahun ini beruntung banget kalau misalnya dapat 3 ton. Bahkan kadang tuh juga nggak dapet gitu. Jadi di sana mereka perginya pakai kapal selerek. Kapal selerek Yang itu gede gitu jenisnya ya? ada 2. Jadi ada yang gede sama ada yang kecil. Mereka atau disebut nama lainnya tuh kapal pasangan gitu. Nah, Oh, oke. setiap berangkat itu ada 40 orang. Banyak banget ya? Betul sekali. 40 orang itu mereka berangkat dari malam kalau nggak salah jam 11 untuk balik ke jam 7. Balik ke TPI-nya jam 7. Dan mereka tuh dari modal 10 juta itu mereka paling jauh bisa sampai pulau deketnya Bali. Oh, Deketnya oke. Pulau Jimbaran atau Oh iya, oke, tahu. 10 juta dalam sekali perjalanan. Tuh. Wow. Tapi ya itu tadi tangkapannya juga nggak Nggak expert lumayan ya? gitu. Jadi Yang kayak- berakibat pada kayak ikannya tuh dikit tapi harganya mahal, tapi belum bisa nutup modal. ya, oke, paham. Gitu. Wow, ternyata problematikanya banyak ya. Karena setahu ini kita kayak ikan nelayan nyari ikan ya udah jalan aja, ternyata modalnya 10 juta guys. Kebanyakan dari kita kan selalu tanya, aduh harga ikan mahal. Iya, ikan nih, mahal, nih. effortnya belum lagi kan Betul. banyak ancamannya pasti ya, kayak selain apalagi kalau misalnya iklimnya lagi nggak baik, ya nyawa nelayan pun masih bisa terancam. Betul. Bahkan kalau misalnya lagi musim ikan nih, misal katakanlah 1 bulan, itu yang paling bagus paling nggak cuma 1 minggu gitu mereka dapat tangkapan bagus tuh kayak gitu. Tapi mereka memang menangkap aja atau memang ada apa ya, untuk mendapatkan biaya lebih, ada mereka usaha apa atau dan sebagainya macam? Side job ya? Biasanya alurnya itu mereka dapat ikan dari laut, terus habis itu ada pengepul, dari pengepul mereka kayak ngirimin ke pabrik, dari situ biasanya. Oh, berarti emang ini ya kayak apa main jobnya orang-orang di pesisir, apalagi di Muncar tuh emang rata-rata nelayan gitu ya. Betul. Berarti mereka tidak ada sampingan lain ya, Mak? Nelayan yang ikut sama pemilik kapal Pemilik gitu. Ada sampingan lain. Kita spill di liputan utama kita. Karena kita mendapatkan data juga di liputan utama kita. Ini langsung lanjutin di GP ya? Lanjut. Lanjut. Karena tadi kan kita bilang kalau misalnya kita mencarkan, jadi Salwa sendirian gabung sama kelompok lain, sebenarnya nggak sendirian. Tapi kita itu liputan di namanya Desa Kedungrejo. Nah, Desa Kedungrejo ini salah satu desa yang ada di Kecamatan Muncar. Nah, kenapa kita ngambil Desa Kedungrejo? Karena Desa Kedungrejo ini salah satu daerah yang
dilalui oleh yang namanya Sungai Kalimati. Nah, Sungai Kalimati ini isunya gede banget. Kalian bisa cari di media online, itu pasti sering banget diisukan bahwa banyak sekali limbah industri perikanan yang mencemari pantai Sungai Kalimati ini. Dan itu tuh saking parahnya ini gak sih, Gap? Kamu ingat gak dulu awal-awal pas kita mau terjun ke lapangan, kita tuh sampai di make sure serius mau turun ke lapangan. Iya, benar lagi. Iya kan? Dan itu tuh berkali-kali, nggak satu kali. Kayak kita dibilang kayak yakin mau turun ke lapangan. Kita nanya dong kenapa gitu kan? Karena baunya tuh Amis dan nempel di badan gitu loh. Nah itu mungkin yang jadi notes kita dari awal. Tapi pas terus turun ke lapangan ternyata real bau banget. Bau, nempel, bikin pusing juga. Dan ini sebenarnya kita nggak bisa spill banyak karena ini liputan pertama kita ya guys ya. Jadi data-datanya bisa kalian lihat nanti di artikel kita. Dan yang pasti yang menarik adalah beberapa warga itu memilih untuk mengelola limbah itu menjadi minyak ikan. Penasaran kan? Baca artikel kita. Kalau kalian datang ke sana ya pakai masker kayaknya harus double Dan nembus banget. Oh, Itu di baju nembus, terus di pakaian sepatuku juga yang sampai lengket banget gitu. Ini kayak parah banget. Bahkan tuh, dan anehnya adalah respon warga yang justru makanya harus baca makanya. Responnya wow banget. Kenapa sih bisa bertahun-tahun kayak gini terjadi? Dan mereka sudah terbiasa. Itu bahkan menjadikan itu sebagai bahan untuk ekonomi. Iya. Beberapa ya, nggak semuanya, tapi emang tetap mayoritas pasti akan terganggu. Tapi ya udah, seterganggunya mereka sudah terbiasa gitu loh. Bayangin udah berapa lama mereka ngalamin itu sampai mereka udah terbiasa sama bau yang jujur. Kita pas datang tuh kayak pusing baunya. Sampai ini nggak sih, ngerasa nggak sih kayak sesak pusing gitu loh sampai segitunya. Dan tadi berhubungan sama side job lain juga. Kenapa pada akhirnya mereka memilih untuk bertahan, terbiasa itu karena ya ini adalah kehadiran industri pun membantu perekonomian mereka ketika tidak musim ikan, ketika emang mereka tidak melaut ya, tidak melaut ya, mereka kerja sampingannya sebagai buruh di industri itu tadi. Bahkan kayak misal yang suaminya jadi nelayan, istrinya itu pasti akan mencari tambahan di industri itu tadi. Makanya serba salah. Dan ini menarik banget, sumpah ini menarik banget, real ini menarik banget liputan utamanya. Karena pas kita turun ke lapangan tuh bener-bener kayak cosplay jadi wartawan ya, kayak seru banget pokoknya, seru banget. Kenapa masalah ini tidak terselesaikan selama bertahun-tahun? Kalian boleh banget baca. Oke, editor, kasih ya. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke terakhir, ke kopi keledung ya. Bukan. Omah Kopi Telemung. Sorry teman-teman. Omah Kopi Telemung. ini juga punya Anissa. Punya Anissa. Waktu itu dan dia sendirian juga. Di intinya adalah Salwa balik ke kita. Terus si Anissa pindah ke Omah Kopi Telemung. Di Omah Kopi Telemung tuh ini ya liputannya tentang apa sih? Yang ada luak-luaknya. Luak, iya. Kopi luwak guys sebenarnya. Luwak. Tapi tuh sayangnya tuh nggak sempat ketemu sama luwak liarnya. Jadi luwak yang emang sengaja dipelihara untuk kebutuhan pariwisata ya, sama si Omah Kopi Telemungnya. Tapi aslinya adalah ternyata luwak-luwak itu tuh apa sih, biji-biji kopi yang dikonsumsi oleh luwak dan yang diambil untuk diolah menjadi kopi itu dari luwak liar. Jadi bukan luwak yang dipelihara gitu kan. Orang ya mungkin kita tidak tahu ya industri lain ya, tapi kalau Omah Kopi Telemung tuh kayak gitu konsepnya. Dan jangan khawatir kalau biji-biji kopi itu yang dari luwak itu dihasilkan, dia juga melalui sebuah proses yang dimana itu juga udah terverifikasi kok. Jadi boleh cobain aja. Kapan lagi sih nyobain kopi yang dari luwak langsung? Boleh dibaca artikelnya. Nah oke, jadi buat terakhir ini mungkin kita kasih kesan dan pesan. Boleh. Oke. Jadi siapa dulu? Habibah enggak bercanda. Kalau dari Sama aku, dulu boleh. hal menariknya itu tadi sih, melaut itu nggak hanya butuh modal dikit, sekali keluar 10 juta. Bayangin kalau misalnya tiap hari itu dikali 30 bulan dengan hasil yang nggak menutup. Wah itu yang tekor seberapa banget gitu sih. ya. Itu yang paling mind blowing buat aku.
Kalau dari kita gimana? Kalau aku balik lagi kayak yang aku bilang tadi, yang memorable banget tuh di 2 liputan, di Oma Olah Sampah sama di Muncar. Dan kayak mungkin secara keseluruhan ya menarik itu 2 tadi, jelas kenapa, backgroundnya udah aku jelasin tadi sebelumnya ya. Tapi menarik banget dengan adanya project ini tuh aku merasa yang kayak real, aku bukan hanya iming-iming menjadi wartawan kayak biasa yang cuman formalitas buat tugas aja, tapi benar-benar ini kayak terjun dan cosplay, bukan cosplay ya, emang jadi wartawan gitu loh, jadi wartawan dan jadi tahu gitu loh seluk-beluk yang ada di dalamnya. Kayak ya itu tadi, kalau misalnya sampah kita bisa ngelihat oh ternyata orang-orang di balik ini tuh bener-bener yang kayak walaupun mereka dianggap remeh pun mereka sangat-sangat berjasa gitu loh, kayak mendapatkan cerita-cerita mereka juga. Dan kalau yang di Muncar itu wah itu memorable banget, karena kapan lagi kita bisa ngelihat limbah yang kalau kalian lihat dari visualnya pasti kayak ih apa ini gitu kan, itu bisa diolah menjadi minyak ikan, terus yang kayak, dan itu terjun banget, kita diantar juga sama pihak lurah, kita terjun keliling kampung langsung, kita meliput warga dan sebagainya. Dan itu menurut aku itu pengalaman yang sangat berharga banget ya, karena bisa yang merasakan secara langsung dan bukan iming-iming tugas doang, tapi kita menjadi penjembatannya, aku bilang ya, bisa penjembatannya antara warga dan juga publik yang bakalan membaca artikel kita gitu. Kalau kira gimana? Kalau dari aku sendiri, aku belajar banget dari liputan awal sampai akhir bahwa ya itu tadi, manusia nggak bisa hidup tanpa alam, selalu hidup beriringan dengan alam. Maka dari itu ya teman-teman, ketika biasanya kita tuh selalu kan mengambil apa ya, istilahnya manusia seringkali mengambil manfaat dari alam, tapi mereka lupa untuk menjaganya. Bahkan alam tuh memberikan banyak sekali ke kita gitu, ketika sifat dasar manusia mungkin ya. Maka pesan dari aku satu aja teman-teman, jagalah bumi, maka bumi akan menjaga kita. Mungkin sekian aja podcast dari Fostera Volume 1 edisi Banyuwangi. Sampai jumpa lagi. Goodbye. Bye-bye.